إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang karenanya segala kebaikan-kebaikan hamba menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada orang-orang yang Dia cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang tidak pernah keluar dari lisannya kecuali hanya sebuah kebenaran saja. Siapapun yang mencontoh jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan bahagia. Siapapun yang beriman kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita syafaat beliau di padang mahsyar kelak, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh ini kita akan membahas sedikit tentang masalah solat. Sedikit tentang masalah solat. Lebih kepada apa alasan para ulama kita yang berpendapat mewajibkan solat berjamaah di masjid. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam perkara salat perkara yang sangat penting sekali kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai salah satu pondasi agama Islam. Dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, hanya ibadah salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung jemput ke langit Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Ibadah puasa tidak, ibadah haji tidak. Namun ibadah salat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk menjemputnya kepada Allah di langit Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak pendapat para ulama tentang masalah salat, kita akan mengambil pendapat yang paling terkuat tentang masalah ini. Ulama mengatakan bagi seorang laki-laki wajib hukumnya salat berjamaah di masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada kaum muslimin untuk salat berjamaah di masjid. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidak ada perintah yang lebih berhak kita untuk patuh kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hai sekalian manusia, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan maksudnya rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk adalah salat berjamaah. Adalah salat berjamaah. Cuman bedanya kita ini Bapak Ibu sekalian, khususnya di Indonesia ini, kalau ada pendapat para ulama, banyak orang mengambil pendapat yang paling mudah. Itu dia. Misalnya ada khilaf dalam masalah fikih misalnya, seringkali orang-orang mengambil pendapat yang paling menyenangkan hati dia. Ini nggak boleh ini. Karena dalam masalah salat ada 3 pendapat para ulama. Pertama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah.
Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Orang-orang yang mungkin tidak terlalu sering ke masjid pakai hukum ini dia. Kan tidak wajib, sunnah muakkadah, nggak apa-apa lah sholat di rumah gitu. Pendapat kedua mengatakan hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada segelintir kaum muslimin yang sudah sholat berjamaah di masjid, maka gugurlah kewajiban muslimin yang lain. Ada pendapat para ulama dari imam mazhab. Namun khususnya pendapat jumhur, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan laki-laki hukumnya sholat berjamaah wajib di masjid. Ini pendapat yang paling kuat. Ini alasan yang pertama, Allah langsung perintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan sholat. Dalam usul fikih Bapak Ibu sekalian, hukum asal perintah dari Allah adalah wajib. Hukum asal perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajib. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin ketika datang peperangan, Allah tidak menggugurkan perkara solat, Pak. Ya, ada namanya solatul khauf. Solat dalam keadaan berperang. Luar biasa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat An-Nisa 102. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila kamu berada di tengah-tengah peperangan bersama sahabatmu, maka dirikanlah salat bersama mereka. Ini ada pembahasan khusus masalah salat khauf. Ini menunjukkan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau saja dalam peperangan orang tetap Allah wajibkan sholat, menegakkan jamaah, apalagi dalam kondisi aman. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangun di pagi hari mendapatkan 3 hal. Dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Dan ternyata iya Pak, dunia itu cuma 3 aja Pak. Orang yang bangun di pagi hari, dia dapatkan badannya sehat. Kemudian dia bangun di pagi hari, dia dapatkan ada makanan yang bisa dimakan hari itu. Belum besok Pak, belum tentu besok kita hidup gitu. Dan yang terakhir, dia bangun di pagi hari dalam kondisi aman negaranya, aman lingkungannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau salah satu dari 3 ini luput dari diri seorang hamba, maka telah hilang satu nikmat yang besar. Salah satunya apa? Dalam kondisi aman. Indonesia alhamdulillah masih bisa kita sholat berjamaah di masjid. Saudara-saudara kita di Pakistan atau di Palestina ya, sangat sulit mendirikan sholat. Sampai kata para ulama kita, anak-anak kecil ya, mereka meminta mushaf untuk murojaah hafalan mereka, karena mereka tidak lagi mendapatkan Al-Quran di sisi mereka. Jadi ini perkara yang kedua menunjukkan bahwasanya seorang muslim dalam kondisi aman lebih berhak dan wajib dia mendirikan sholat berjamaah di masjid. Kemudian kondisi yang ketiga, orang yang buta di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apakah dia wajib untuk ke masjid. Di sini kata para ulama, kita bisa garis bawahi Bapak Ibu sekalian, kalaulah sholat berjamaah di masjid bukanlah perkara yang wajib, tentu orang yang buta nggak tanya sama Nabi SAW gitu. Ya, kalau misalnya cuma hanya perkara yang sunnah, perkara yang mungkin tidak wajib, tidak mungkin orang yang buta ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Atan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam rajulun a'ma." Datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang buta. Faqala ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku mataku buta nih, dan tidak ada orang yang bisa membimbingku untuk pergi ke masjid. Gak ada pembimbingnya Pak, gimana mau jalan gitu kan. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhis lahu fayusalli fi baitih. Dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah memberikan keringanan kepada dia, khusus bagi dia.
Dia sudah sampaikan hajatnya, aku buta wahai Rasul, dan tidak ada orang yang bisa membimbingku pergi ke masjid. Apakah aku boleh untuk salat di rumahku? Untuk salat di rumahku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farakhasa lahu, kemudian Nabi membolehkan untuk dia. Dia nanya dulu, Pak, boleh enggak Rasul? Silahkan engkau salat di masjid. Ketika Nabi berpaling, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama tafsir, langsung Allah merintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang ini berikutnya. Wahai orang yang buta, wahai sahabatku, apakah engkau mendengarkan suara nida, suara azan? Kata orang ini, iya wahai Rasul. Fa'ajibhu, maka tunaikanlah salat berjamaah di masjid. Lihat Pak, orang yang buta saja masih Allah perintahkan untuk salat berjamaah di masjid. Bagaimana kita yang sehat Bapak Ibu sekalian? Bahkan kata para ulama kita, jangan sampai seorang hamba Allah butakan matanya karena tidak lagi mengindahkan perintah Allah. Betapa banyak orang-orang yang Allah tulikan telinganya karena masih mendengarkan hal-hal yang haram. Berapa banyak kaum muslimin yang Allah berikan penyakit pada kakinya karena masih melangkah kepada hal-hal yang haram. Oleh karenanya seorang muslim diberikan kesehatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan. Ini alasan yang ketiga Pak. Ada orang buta tanya sama Rasul, Rasul tetap menyuruh dia untuk berjamaah ke masjid. Apalagi kalau cuma sekedar rapat. Subhanallah. Ada sebuah cuplikan Pak di YouTube, saya pernah lihat di luar negeri Pak. Wallahu a'lam, mungkin di Mesir atau di mana. Mereka sedang rapat di sebuah perkumpulan lah, membahas negara gitu. Tiba-tiba datang suara azan, datang waktu sholat zuhur. Kemudian apa kata sebagian yang ikut rapat pada waktu itu? Kita akhirkan sholat zuhur kita. Subhanallah, hanya karena masalah rapat untuk urusan dunia kita akhirkan masalah sholat. Lihat Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman sekarang banyak orang mengambil alasan-alasan yang jauh daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala, ya Rasulullah, innal madinata kathiratun hawam was-siba'. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atasma' hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah fa hayya hala. Di kota Madinah wahai Rasul, kata sahabat ini, aku mendapatkan banyak binatang buas. Binatang buas. Artinya apa? Kalau dia pergi ke masjid, mungkin akan banyak yang menimpa diri dia. Ada mungkin singa yang akan menerkam dia, atau mungkin hewan buas yang akan memakan dia. Dia tanya sama Nabi, wahai Rasulullah, di kota Madinah banyak binatang buas wahai Rasul. Apakah boleh aku sholat di rumah wahai Rasul? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atasma hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Hai sahabatku, apakah kau mendengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Maksudnya suara azan. Kata orang ini, iya wahai Rasul. Maka dirikanlah salat berjamaah di masjid. Kaum muslimin ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kita bahas secara ringkas pada kesempatan subuh ini. Wajib salat berjamaah di masjid jika seorang muslim mendengarkan azan. Dalilnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhrin. Ini Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengarkan suara azan, maka tidak ada salat baginya kecuali mendatangi masjid tersebut. Dan ada mutlak ini hadisnya Pak. Ya, maka kata para ulama ahlul hadis, pendapat yang paling kuat tentang masalah sholat adalah wajib berjamaah di masjid. Karena dalilnya menunjukkan sangat sharih sekali, sangat tegas sekali. Barang siapa yang mendengarkan suara azan namun tidak mendatangi suara azan tersebut, maka tidak ada sholat bagi orang tersebut. Alasan yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid dengan membakar rumah-rumah mereka. Membakar rumah-rumah mereka. Ingat Bapak Ibu sekalian, kata Imam Ibnul Mundhir rahimallahu taala, di dalam syariat kita ada dua dosa besar, ada dua macam dosa.
Ada dosa besar, ada dosa kecil gitu. Dosa besar ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala perkara yang Allah perintahkan kepada seorang hamba dan diperintahkan kepadaku, dan orang yang melaksanakan dosa besar ini diancam dengan ancaman yang keras, termasuk masalah solat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Itu yang paling berat, Pak. Ya, salat isya dan salat subuh. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka tahu betapa besar pahala salat isya dan salat subuh, mereka pasti mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Kalau tahu besar pahalanya, Pak. Karena dalam hadis Bukhari disebutkan, barang siapa yang salat isya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dituliskan baginya pahala semalam suntuk. Salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Walaqad hamamtu an amara bis salah fatuqamu. Sungguh telah aku perintahkan kepada seluruh manusia untuk menegakkan salat, an amura bis salati fatuqam, amara rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan manusia untuk menjadi imam. Maksudnya Rasul pergi keluar dan mencari rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah di masjid, wa harrik baitahu bin nar. Kemudian aku ingin sekali membakar rumah-rumah mereka. Walaupun kata ulama sirah, belum pernah ada sejarah menyebutkan Nabi membakar rumah orang-orang yang tidak salat. Namun inilah keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi sangat ingin sekali membakar rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan sholat. Lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karenanya perintahkan anak kita untuk sholat berjamaah di masjid. Perintahkan anak laki-laki kita yang sudah balik untuk berjamaah di masjid. Karena seorang ayah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kita hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Pak ya. Umar ini seorang Amirul Mukminin. Datang kepada dia seorang ayah, Pak, mengeluhkan kondisi anaknya. Dia cerita, anakku nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zikir, susah untuk menegakkan agama Allah. Apa kata Umar? Datangkan anakku di hadapanku. Datanglah anaknya. Kemudian apa kata Umar? Wahai anak kecil, apakah engkau tahu betapa besar dosamu kalau engkau tidak menegakkan apa yang diperintahkan oleh ayahmu dari perintah sholat? Apa kata anak kecil ini, Pak? Wahai Umar bin Khattab, apakah ada kezoliman seorang ayah kepada anaknya? Sebagaimana kami punya bakti kepada kedua orang tua kami, apakah seorang anak juga punya hak kepada atas orang tuanya? Kata Umar, iya. Yang terakhir kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, engkau berikan kepada anakmu nama yang indah. Ini kewajiban kita sebagai seorang ayah, Pak. Kalau ada anak lahir, berikan dia nama yang indah. Apa kata anak ini? Wahai Umar, aku diberi nama Ju'lan. Artinya kalilawar jantan ini, nggak tahu ada artinya itu. Ada orang ngasih nama nggak tahu arti anaknya, Pak. Apa kata Umar? Kau telah berbuat zolim kepada anakmu, wahai ayah. Yang kedua, ayahku menikahi seorang wanita yang dia dapatkan di pasar, seorang budak. Artinya apa? Ibunya ini, Pak, nggak ngerti masalah agama. Makanya kata ulama, carilah istri itu di masjid, di taklim. Kalau dapat istri di mall, ini susah ini. Makanya kata Nabi SAW, kata Umar bin Khattab tadi, ya, hendaknya engkau memilihkan untuk anakmu seorang ibu yang solehah. Karena sejarah membuktikan, Pak, dari seluruh ulama salafus saleh, Bapak Ibu sekalian, terutama Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ditanya dia, wahai Imam, apa yang membuat hafalanmu begitu kuat sekali? Imam Bukhari luar biasa, Pak. Umur 7 tahun sudah menghafal puluhan ribu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai gurunya Imam Al-Madini ini, kalau dia sedang taklim, seperti kita taklim sekarang, Bukhari kecil datang, sampai dia mengatakan, hilang semua hafalan hadisku. Saking grogi dengan Imam Bukhari. Kenapa begitu? Kata Bukhari, apa? Ada dua sebabnya kenapa Allah berikan aku hafalan yang kuat. Yang pertama,
ibuku tidak pernah memberikan kepadaku sesuatu yang haram dari makanan yang aku makan, walaupun cuma sebutir gandum, kata Bukhari. Dan yang kedua, setiap aku pergi ke pasar, aku selalu menutup telingaku dengan dengan tisu atau kapas, karena aku khawatir suara-suara musik menghilangkan hafalanku. Nah sekarang kebalik Pak, orang menantang musik ini. Oh nggak apa-apa Ustadz, saya hafal 30 juz, dengan musik masa lancar hafalan saya. Nah, ini Pak, namanya istidraj. Istidraj itu azab yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak punya tetangga misalnya, ya mungkin jarang pergi ke masjid, ya ada tetangga ini nggak pernah pergi ke masjid, tetapi rezekinya lancar, anak-anaknya sukses sekolahnya, dia sehat terus gitu. Tapi dia tidak pernah melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Apa kata ulama? Ini azab yang paling tertinggi kepada orang itu. Karena hukum asalnya Pak, kalau Allah cinta kepada kita, kalau kita berbuat dosa, langsung Allah ingatkan dengan sebuah bencana kepada kita. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memberikan dia musibah-musibah yang dengan itu dia bersabar, dan dengan musibah itu Allah akan angkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata para ulama salafus saleh mengatakan, nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, orang-orang akan meminta banyak diberikan musibah oleh Allah, karena dia tahu penyakit yang selama ini dia rasakan di dunia, musibah yang selama ini ditimpakan kepada dia di dunia, dan dia bersabar dengan musibah tersebut, justru itu yang membuat dia tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tegakkanlah salat ya ketika mendengarkan suara azan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan salat. Kemudian alasan yang keenam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa laqad ra'aitana wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lum." Sungguh kami, kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melihat di zaman Rasul orang-orang yang tidak melakukan salat berjamaah di masjid, munafiqun ma'lum, adalah orang-orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Lihat Pak, Islam luar biasa. Kalau ingin tahu siapa orang munafik, lihat sholatnya. Kalau sholatnya ya tanpa uzur masih bukan berjamaah, maka dia seorang munafik yang maklum. Dan orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik Allah gambarkan dalam Al-Qur'an di kerak neraka yang paling dalam. Di kerak neraka yang paling dalam. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang tidak salat berjamaah di masjid adalah orang-orang munafik yang sudah jelas kemunafikan dalam diri dia. Kemudian yang ketujuh, salat berjamaah di masjid mendapatkan pahala lebih banyak dari orang-orang salat dengan sendirian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu hadis yang mana sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah karena menggunakan hadis ini. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Apa kata para ulama hadis yang mengatakan hukumnya sunnah, menunjukkan boleh salat sendirian. Padahal kita nggak pernah tahu Pak, Allah mengatakan diberikan 27 pahala kebaikan. Bisa jadi satu kebaikan sebesar gunung Uhud. Bisa jadi satu pahala salat kita mungkin seluas langit dan bumi. Mungkin saja Bapak Ibu sekalian. Karena seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pahala itu dengan sesuatu yang besar, dengan sesuatu yang besar. Dan penduduk surga Rasul selalu gambarkan dengan sesuatu yang sangat sedikit sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbandingan penduduk surga dengan penduduk neraka seperti salah seorang di antara kalian melihat sapi yang hitam ada bulu putih sedikit. Itu penduduk surga Pak. Sangat sedikit sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Nabi SAW, akthir istighfar. Salah satu yang membuat orang bahagia di akhirat,
selain perkara salat, dia menegakkan amalan istighfar. Istighfar, Pak. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dalam satu hari, dalam hadis Bukhari disebutkan, tidak kurang lebih daripada 70 kali beristighfar kepada Allah wa ta'ala. Ulama menjelaskan, menunjukkan bahwasanya dalam satu hari itu, Pak, minimal kita pernah berbuat dosa 70 kali. Saya kasih gambaran, Pak, ya. Itu minimal, Pak. Nabi beristighfar 70 kali dalam satu hari. Artinya kata ulama, minimal seorang muslim paling tidak berbuat dosa 70 kali dalam satu hari. Pulang ke masjid lewat politeknik, lihat orang olahraga nggak pakai jilbab, satu dosa. Ya nak? Itu satu perempuan yang kita nggak pakai satu dosa, Pak. Dosa kedua apa? Terkadang kalau kita melihat wanita yang tidak berjilbab, tidak kita ingkari dalam hati kita. Kita biarkan aja. Padahal dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, wajib mengingkari sebuah kemungkaran yang kita lihat. Caranya 3, ya. Kalau engkau melihat sebuah kemungkaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkari dengan tanganmu. Maksudnya dengan kekuasaan kita. Fa illam tastati' fa bi lisani. Kalau enggak bisa dengan tangan kau ingkari, dengan perbuatan, palingnya dengan lisan. Kalau tidak bisa engkau ingkari dengan lisan sebuah dosa yang sedang engkau lihat, ingkari dengan hatimu. Berapa banyak, Pak, di Pekanbaru ini, ya mungkin ada palang-palang, ya, iklan-iklan wanita yang tidak pakai jilbab, kita biasa saja. Bapak pergi ke mall antar istri, berapa banyak, ya, perempuan-perempuan yang nutup aurat kita lihat. Dan kita jarang sekali ingkari dalam hati kita. Kalau saya pribadi membiasakan, Pak, setiap ini yang kita guru-guru kita ajarkan kepada kita, setiap lihat kemungkaran, ingkari dalam hati. Paling tidak doakan, ya Allah berikan dia hidayah. Ya Allah, saya ingkari apa yang saya lihat ini, ya Allah. Dalam hadis Bukhari disebutkan, kalau ada orang melihat sebuah kemungkaran, dia diam saja, dia tidak ingkari minimal dalam hati dia, nanti di hari kiamat, orang yang berbuat dosa itu akan mencekik dia. Dalam hadis Muslim disebutkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nanti jangan salahkan Allah, Pak. Di hari kiamat banyak orang cekik kita, karena kita tidak mengingkari apa yang kita lihat dari sebuah kemungkaran. Dari sebuah kemungkaran, termasuk perkara orang yang meninggalkan sholat. Bapak misalnya dari sini, ya dari rumah pergi ke masjid, mungkin lihat orang depan itiyat enggak sholat misalnya, sedangkan kita sudah qomat misalnya, ingatkan, yuk kita sholat. Ini kewajiban dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Ketika melihat sebuah kemungkaran, wajib kita langsung ingkari dalam Islam. Kemudian yang ke-8, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menunjukkan kenapa seorang laki-laki wajib berjamaah di masjid, man shallal isya fi jamaah kana qiyami nisful lailah. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seperti orang yang salat malam semalam suntuk. Wa man shallal isya wal fajr fi jamaah kana qiyamil lailah. Barang siapa yang salat isya dan subuh dengan berjamaah, pahalanya seperti orang yang salat lebih banyak daripada satu malam. Sebagian mengatakan orang yang sholat isya berjamaah mendapatkan setengah malam. Orang yang isya dan subuh mendapatkan satu malam penuh, mendapatkan satu malam penuh. Kemudian yang ke-9, orang yang menegakkan sholat berjamaah, hatinya tidak akan dikuasai oleh syaitan. Tidak akan dikuasai oleh syaitan. Nanti di akhirat, Pak, Allah gambarkan dalam surat Ibrahim kalau saya tidak salah, Allah akan memberikan tiang yang tinggi kepada iblis. Tiang yang tinggi kepada iblis. Nanti iblis berkhutbah di tiang itu, Pak. Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, apa kata iblis? Ya, inna Allah qad wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian janji-janji yang benar. Dan aku pun, kata iblis, ya, sambil berkhutbah di depan penduduk neraka ini, dan aku pun telah berjanji kepada kalian, namun aku ingkari janjiku kepada kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Hari ini, ya, Allah telah tegakkan janjinya dan aku tidak tegakkan janjiku. Di dunia, Pak, dikasih was-was sama setan. Nantilah sholatnya, masih ada kesibukan, belum datang waktu, gitu kan. Banyak sekali was-was setan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini, kata iblis,
Allah punya kekuasaan yang besar terhadap seluruh manusia dan aku tidak punya sama sekali kekuasaan kepada kalian. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini, kata iblis, kalian yang telah masuk ke dalam neraka Allah, janganlah kalian menghina aku, tapi hinalah diri kalian sendiri. Subhanallah, Pak. Semoga kita tidak mendengarkan khutbah ini nih. Karena ini khutbah untuk penduduk neraka ini. Ya, khutbah untuk penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya gambarkan gambaran neraka, Bapak Ibu sekalian. Ada namanya makanan zakum, Pak. Makanan zakum. Kalau Allah teteskan satu tetesan ke dunia ini, hancur semua dunia. Bagaimana dengan orang yang diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemudian yang terakhir, ya, amalan yang pertama kali dihisab adalah amalan salat, menunjukkan bahwasanya salat bukanlah perkara yang mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu 'abdun yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang paling pertama Allah hisab di hari kiamat adalah perkara salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita Allah Azza wa Jal berfirman kepada para malaikatnya, periksalah seluruh amal-amal hambaku. Apa kata malaikat? Wahai Allah, bagaimana dengan orang-orang yang dulu pernah meninggalkan salat 5 waktu, wahai Rasul? Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah amalan salat sunnahnya, karena amalan salat sunnah sedikit banyaknya akan menutup amalan-amalan wajib yang pernah dia tinggalkan. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan seluruh keluarga kita untuk menegakkan salat 5 waktu di masjid, khususnya bagi para laki-laki yang punya anak, Pak, yang belum balik, bawa ke masjid, ya. Ajarkan dia salat sejak mereka kecil. Tanamkan cinta kepada Allah sejak mereka kecil, Pak. Karena zaman sekarang, Pak, orang-orang non-muslim sudah mulai menghilangkan gaya-gaya Islam. Sebagai penutup, Pak, ada sebuah kisah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah seorang Imam Ahmad dengan penjual roti. Mungkin saya pernah ceritakan. Ini pentingnya kita untuk selalu memperbanyak doa, minta taufik kepada Allah. Ada keluarga kita yang belum berjilbab, doa kepada Allah. Jadi waktu itu Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba Imam Ahmad, ya, Imam Madzhab ini ingin pergi ke kota Iran, tiba-tiba saja, nggak tahu sebab apa, ingin pergi ke Iran gitu. Kemudian sampai di negeri Iran, beliau istirahat di masjid, salat isya istirahat di masjid. Selesai salat isya, beliau tiduran di masjid lah gitu kan, istirahat. Tiba-tiba ada marbot masjid yang ngusir beliau, ngusir Imam Ahmad. Dan orang kampung itu, Pak, tidak ada yang tahu ini Imam Ahmad. Ini hebatnya ulama dulu, Pak. Kalau dia berpindah ke negeri lain, tidak ada orang yang tahu dia ulama besar, karena dia tidak pernah, ya, mengenalkan diri dia, nggak ada itu. Apa kata marbot masjidnya atau penjaga masjidnya? Hai kakek tua, keluar kamu, kata dia. Ukhruj, keluar dari masjid, kata dia. Nggak boleh tidur di masjid. Keluarlah Imam Ahmad. Imam Ahmad karena kecapean, kemudian istirahat di teras masjid. Marbotnya keluar lagi, diusir lagi sama marbotnya, penjaga masjidnya. Nggak boleh di teras juga, nggak boleh keluar. Akhirnya kata Imam Ahmad, aku didorong-dorong oleh penjaga masjid ini sampai aku terjatuh di depan sebuah warung tukang roti. Apa kata tukang roti ini, Pak? Wahai kakek tua, silahkan engkau istirahat di kamarku, ada nih kamar kecil untuk istirahat gitu. Imam Ahmad istirahat di sana, Pak. Imam Ahmad tahajud sekali karena orang ini setiap menggoreng rotinya selalu istighfar, selalu doa sama Allah gitu. Dia masukkan tepung, masukkan gula, diaduk, istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah, doa. Ya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad? Wahai penjual roti, sudah sejak kapan engkau menggoreng roti sambil istighfar, sambil zikir, minta doa kepada Allah? Apa kata orang ini? Sudah lebih daripada 40 tahun, wahai kakek tua gitu. Karena masih tua Imam Ahmad ini. Apa kata Imam Ahmad, Bapak Ibu sekalian? Wahai tukang roti, sudah 40 tahun engkau menggoreng roti sambil istighfar, apa yang Allah berikan kepadamu? Apa kata tukang roti ini, Pak? Jawaban yang luar biasa sekali.
Semenjak aku istiqamah 40 tahun berzikir kepada Allah, dalam setiap kondisiku, setiap aku berdoa Allah pasti kabulkan doaku. Tidak ada satupun doa kecuali Allah telah ijabah kepada diriku, kecuali satu doa yang belum Allah kabulkan sekarang. Apa itu kata dia? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung nangis Pak. Subhanallah katanya. Aku Imam Ahmad, dipeluk langsung dia nangis. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Apa kata Imam Ahmad? Ternyata doamu lah yang membuatku tiba-tiba ingin pergi ke Iran dan aku diusir dari masjid sampai ketemu sama kamu gitu. Sampai segitunya Allah membimbing dia Pak. Kalau Allah sudah memberikan sudah ingin menunjukkan membalas doa seorang hamba, apapun caranya pasti Allah kabulkan. Apapun caranya pasti Allah kabulkan. Termasuk kisah yang pernah kita dengar juga di ulama kita Pak. Ada seorang dokter namanya Dokter Ihsan ya. Secara ringkas kita ceritakan, Dokter Ihsan ini pergi Pak naik pesawat gitu kan. Dia seorang dokter yang terkenal Pak. Seorang dokter yang terkenal. Kalau ingin berobat sama dia harus ngantri dulu sampai 6 bulan. Ada seorang nenek ya punya cucu yang sudah sakit berbulan-bulan lamanya. Berobat kemana-mana nggak bisa sembuh. Sampai kata dokternya, anak ibu cuman bisa disembuhkan dengan izin Allah lewat Dokter Ihsan. Dokter Ihsan namanya. Apa kata nenek ini? Nggak mungkin aku terus untuk, karena nenek ini tinggal di sebuah desa pelosok sekali Bapak Ibu sekalian. Selama 6 bulan nenek ini doa sama Allah, bagaimana caranya agar Allah pertemukan anaknya dengan Dokter Ihsan. Tiba-tiba Dokter Ihsan ini berangkat naik pesawat ya. Tiba-tiba saja ya, di pesawat karena kondisinya hujan, petir, sampai akhirnya pesawatnya harus turun secara mendadak Pak. Turun darurat gitu. Sudah turun darurat, dia naik taksi nih dokternya. Ketika di taksi juga hujan masih sangat deras sekali. Sampai akhirnya tukang taksinya bilang apa? Udah kita berhenti saja di sini gitu. Karena sudah maghrib. Berhenti di mobil ya. Ada sebuah gubuk tua di ujung masjid itu Pak. Di ujung mobil tadi. Dia permisi sholat maghrib di sana. Ternyata itulah rumahnya nenek tadi gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dengan cara apapun ya. Inilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam hidup kita, memperbanyak istighfar, menegakkan salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nahtatim bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.